kita tahan, kita nggak pernah cerita sama apa namanya orang-orang terdekat kita sekalipun gitu loh. Karena kalau sama dokter kan mungkin kalian dicek, oh kalian sakit ini langsung didiagnosa kan. Kalau sama psikiater itu kita beda, kita benar-benar kayak diajak curhat. Dia memposisikan dirinya itu sebagai orang terdekat kita gitu loh. Jadi kita nggak perlu malu, nggak perlu takut di saat kalian tahu, malah lebih bagus. Jadi biar mereka itu bisa tahu setelah. Nah, jadi kalau misalkan kayak kalian udah lama, takutnya kalau misalkan kalian udah lama ngalamin itu, nanti takutnya udah kayak apa ya, kayak udah sindrom atau apa sih udah dalam diri kalian itu, dan nanti kalian bisa kayak konsumsi obat atau apa seperti itu. Banyak kan artis atau influencer itu kayak yang larinya ke narkoba. Itu kenapa? Dia tidak mau pergi ke psikiater untuk cerita, dia tidak mau mengakui. Banyak orang-orang yang tidak sadar, tidak aware dengan apa yang dia rasakan gitu loh. Jadi kalian nggak usah takut ya sebelum kalian lebih jauh lagi mengalami mental illness itu, dan nanti kalian malah konsumsi obat kan susah lagi ya untuk lepasnya gitu loh. Nah, beruntungnya aku cuma baru berapa bulan. Jadi aku ngalamin ini tuh dari bulan Maret kemarin ya. Semenjak klubku kebakaran itu aku benar-benar ngerasain kayak depresi banget. Jadi benar-benar kayak aku ngerasa bersalah sama orang-orang terdekatku, sama orang lain. Dan setelah aku konsul sama psikiater, aku ceritain semuanya, itu benar-benar gila, aku ngerasa kayak feeling better gitu loh. Kayak aku lega, kayak apa. Sampai dia bilang, Gap, kamu apa yang kamu suka dalam hidup kamu? Aku bilang yang aku suka banyak gitu loh. Untuk alam. Terus aku jawab, aku suka pantai. Ya udah, kamu pergi ke pantai, kamu pergi ke laut, kamu chills, kamu enjoy, kamu bayangkan yang indah-indah. Kamu nggak perlu takut dengan hal-hal buruk yang bakal datang lagi dalam kehidupan kamu. Kamu pergi kumpul sama teman-teman kamu, sama orang terdekat kamu, sama keluarga kamu. Kalau kamu punya problem dengan keluarga kamu, perbaikin itu. Kalau kamu punya problem dengan orang-orang terdekat kamu, perbaikin itu. Jadi aku ngerasa oke, sebenarnya solusinya simple gitu loh. Tergantung sama diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan kalian yakin, kalian bisa. Kita sama-sama belajar tentang apa itu mental illness. Kita sama-sama aware tentang orang sekitar kita. Jadi kalau sekarang aku sudah paham sih. Kayak sekarang kalau misalkan kayak ada sekarang orang-orang terdekatku, teman-temanku, sahabatku, itu jangan dijauhin. Kalau misalkan mereka lebih kayak berdiam diri, lebih murung, lebih apa, kita tanyain aja. Karena apa? Kita yakin mereka itu butuh teman cerita, mereka itu butuh teman untuk meluapkan semua apa yang ada pada diri mereka. Karena banyak orang yang sulit untuk cerita sama orang lain, termasuk aku ya. Aku tuh tipe orang yang sulit untuk cerita hal pribadi aku sama orang lain. Even itu sama orang terdekatku pun aku sulit untuk cerita. Aku tipe orang yang kalau punya masalah tuh aku mendam. Kadang-kadang Ola nih adminku ya, kakak punya masalah apa, dia sambil mijitin aku gitu, cerita, marahin aja Ola, nggak apa-apa, dia bilang kayak gitu. Cuma aku memang tipe orang yang kalau misalkan aku punya problem, punya apa tuh, aku bilang enggak gitu. Walaupun kadang-kadang kayak si Ola tuh kan ngerti, dia paham, dia 24 jam sama aku, dia tahu banget problem apa yang aku alamin. Seperti apa aku mengalami depresi dari semenjak pas yang kebakaran itu, ditambah kayak benar-benar aku ngedapat kayak pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang tentang nanya masalah kebakaran. Aku pernah waktu itu pas live itu kan aku langsung berhenti live. Karena apa? Aku nggak mau diingatkan dengan hal-hal seperti itu lagi gitu loh. Makanya aku nggak mau ingat, nggak mau berusaha masa bodoh, berusaha apa. Tapi semakin aku berusaha masa bodoh, semakin aku nggak inget, semakin aku nggak mau cerita, semakin aku rasain semuanya, aku ngerasa kok ini nggak bener gitu loh. Dan aku mau membenarkan juga, jadi psikolog sama psikiater itu beda ya. Jadi psikolog itu dia tidak. Nah, kalau kalian ke psikolog itu, kalian itu bakal disuruh cerita tentang apa yang kalian alamin ya. Nah, psikiater juga sama seperti itu. Cuma bedanya kalau psikolog itu dia tidak dapat memberikan kalian obat, memberikan resep obat. Tapi kalau psikiater dia dapat memberikan kalian resep obat. Jadi kalau misalkan, makanya aku bilang tadi, lebih baik kalau sedari dini kalian ngerasain apa yang aku rasain. Kayak kalian ngerasa kayak panic attack, ngerasa kayak sedih berlebihan, bahagia berlebihan.
itu kalian wajib banget konsul sama psikolog dulu ya. Kemarin tuh aku konsul sama psikolog sama temanku, abis itu aku konsul sama psikiater itu dari Halodoc ya. Setelah itu ini rencana aku minggu ini aku mau ke rumah sakit lagi, ke psikiater rumah sakit. Jadi aku mau rencana 4 kalau bisa sih 4 psikolog atau 4 psikiater. Aku pengen tahu bener-bener mental illness yang aku alamin ini. Jadi buat kalian, aku cuma mau himbau kalau kalian ngerasain seperti yang aku rasain, ayo deh kalian mulai dari hal simple aja. Kalau misalkan mungkin kalian gak ada uang untuk cek ke psikolog atau ke psikiater, mulai dari hal simple aja, cerita ke orang terdekat. Ya, cari orang terdekat yang kalian bisa percaya, kalian curhat di situ. Apa permasalahan kalian? Kalau misalkan kalian mau curhat, boleh untuk hanya melegakannya kalian boleh DM aku, ceritain apa problem kalian, apa semuanya. Even aku balas atau enggak, pasti aku baca gitu loh. Pasti aku baca. Itu untuk meluapkan apa yang kalian rasain. Jadi nggak usah malu, nggak usah takut, karena mental illness itu bukan orang gila ya. Kita masih bisa mengenali apa yang kita lihat, kita masih bisa merasakan apa yang kita rasakan. Jadi nggak usah malu, nggak usah takut untuk nanya-nanya, Kak, Halodoc itu yang kayak gimana nih? Aplikasinya seperti ini. Ini Halodoc. Tuh. Kalian bisa konsul di sini karena di sini lengkap. Kalian mau konsul apapun ada di situ. Atau kalian bisa langsung cari kayak psikologis yang mungkin di rumah sakit, atau kalian punya kenalan atau punya teman, nggak usah takut ya untuk ngecek ke psikolog, karena seperti yang Gaby bilang berkali-kali, kita punya mental illness itu bukan berarti kita gila. Kita tetap masih bisa menyadari apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita alami. Kita semuanya masih sadar gitu loh. Masih sadar, masih dalam batas sadar. Cuma memang kita mempunyai kayak depresi yang mungkin kayak seperti yang aku alamin gitu loh. Kayak yang sedih berlebihan, kayak happy berlebihan, tiba-tiba takut ketemu orang banyak, terus panic attack di tempat keramaian. Seperti itu. Itu harus dilatih. Baru kelar mandi, sebelum memulai aktivitas hari ini, Gaby nggak lupa pakai ini nih, Korean Body Glowing dari Dr. Siska Skin by Dr. Siska. Pakai setiap hari ya. Ini kalau untuk siang atau setelah saya mandi pagi, selesai mandi siang, kalian pakai ini. Kalau misalkan ini selesai mandi sore atau selesai mandi malam, pakai Korean Body Whitening yang mengandung AHA. Jadi pakai sepasang ini siang dan malam untuk mendapatkan hasil maksimal. Pemakaian dalam 1-2 minggu itu benar-benar memuaskan dan mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal seperti yang kalian mau. Jadi kalau kalian pengen dapetin kulit cerah, kulit putih, kulit bersih, kulit halus, kulit mulus, kulit lembut, kulit lembab, kulit cantik, kulit manja, jadi kalian wajib kudu banget langsung follow Dr. Siska Skin atau Dr. Siska ya. Langsung beli produknya, lotion ini terbaik banget. Langsung beli 2 sekaligus biar dipakainya siang dan malam. Dan tenang aja ya, lotion ini sudah aman ber-BPOM. Scan barcode untuk ngecek BPOM. Nah, sekarang Gaby lagi mau pakai masker dari Dare Beauty Kasongan. Di Dare Beauty Kasongan itu lagi open reseller, atau kalian yang mau menjual paket usaha mulai dari 56.000 sampai 250.000 ya. Dia ngejual macam-macam masker. Ini bener-bener bagus banget, rekomen banget tuh. Banyak ya. Jadi kalian mau bisnis juga langsung aja tuh untuk mendaftar jadi reseller. Jadi kalau misalkan kalian di kota kalian pengen jadi reseller, pengen ngejual masker-masker dari Beauty Kasongan, langsung aja ya, kalian follow Instagramnya di Dare Beauty Kasongan, atau kalian boleh langsung ke Shopee di Lita Monica. Dan ini Gaby lagi mau pakai masker yang Golden Beauty. Ini anti aging dan remove wrinkles ya. Jadi kalau misalkan kalian kulitnya udah mulai keriput, kalian butuh anti aging, langsung aja kalian pakai masker ini dari Dare Beauty Kasongan ya. Nanti Gaby review setelah Gaby pakai. Nah, di Beauty Kasongan itu nggak cuma ngejual masker aja, dia langsung ada dapat ini nih, dapat free untuk spatula untuk mengaduknya, dan ada ini juga kuas untuk mengaplikasikan masker pada wajah kalian. Gaby sudah cuci muka sebelumnya ya. Sekarang Gaby lagi mau pakai masker. Jadi kalau kalian yang sudah menjelang menjadi kakek-kakek ya, atau menjadi nenek-nenek juga, atau kakek-kakek yang aku nenek-nenek, atau kakek-kakek yang nggak mengaku dia sudah kakek-kakek ya, kalian wajib banget supaya terlihat benar-benar
bukan kakek-kakek atau bukan nenek-nenek dan awet muda, kalian harus pakai masker dari Beauty Kasongan. Ini rekomen banget dan dia lagi open reseller, harganya juga murah banget, mulai dari 56.000 sampai 250.000. Jadi open reseller untuk seluruh Indonesia. Follow Instagram. I wanna let everybody know, kalau kita pergi ke psikiater, kalau kita pergi ke psikolog, itu bukan tanda kalau kita itu bermasalah sendiri. Banyak orang punya stigma cuma orang-orang bermasalah yang pergi ke psikiater, cuma orang-orang aneh, gila yang pergi ke psikolog. You know what? Semua orang di dunia ini bermasalah. Semua orang di dunia ini pernah sakit. Semua orang di dunia ini pernah hancur, stres, apapun itu. Dan pergi ke psikiater itu bukan tamanan dan segala stres dan segala kesakitan yang dia akibatkan dalam hidupnya. Dan dia mencoba untuk healing dirinya sendiri bersama si konselor atau psikiater. Itu adalah tanda orang berani. So if you make that tanda orang lemah, tapi tanda orang berani. Karena dia berani menolong dirinya sendiri. Karena dia berani dengan si psikiater atau si konselor, dia bersama-sama melihat ke dalam dirinya, melihat sumber masalah dari ketidaknyamanan. Nah, ini hasil selesai pakai masker dari Dare Beauty Kasongan. Jadi kalian langsung aja follow Instagramnya untuk menjadi reseller, langsung aja. Kalau misalkan mau ke Shopee, langsung ke Lita Monica. Tuh. Nah, karena Gaby banyak aktivitas hari ini di luar rumah, Gaby nggak lupa pakai diamond serum. Kalau siang-siang Gaby nggak makainya nggak banyak. Jadi sedang-sedang aja, yang penting merata. Supaya melindungi wajah kalian dari sengatan sinar matahari yang tidak manja. Tapi buat Gaby sinar matahari itu manja, karena Gaby suka. Dan jangan lupa pakai day creamnya. Ini untuk mencerahkan wajah kalian. Ini juga makainya nggak usah terlalu banyak-banyak banget. Sedang-sedang saja. Yang penting apa sayang? Merata. Ya. Jadi biar nggak mukanya cerah, lehernya geseng. Atau mukanya putih, lehernya hitam. Kan? Jadi harus merata tuh. Enjoy your time. Nah, buat kalian yang di Bali yang mau treatment, mau elas, mau nail art, mau hair spa, hair mask, coloring, apapun ya, boleh langsung merapat ke Vesta Salon di Jalan Dewi Sri 1 nomor 20. Open every day, kecuali Sunday. Makan dulu, geng. Menu dari Vesta Warung yang kumuh, jelek, yang sepi, tapi alhamdulillah habis terus. Gimana tuh? Sepi kan? Tapi tiap hari habis terus. Tutup awal lagi. Jam berapa biasa anak-anak udah pulang? Jam 5, jam 4. Tuh, gimana ceritanya kalau sepi, kalau jam segitu udah habis, udah pulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak offline. Jadi kakek mau minum jus Bio White. Oke. Cari anak-anak offline. Nah, sekali aku bilang nih, kalau misalkan kalian di Bali mau nyari aset, ya langsung aja hubungin Ayu atau nih stafnya nanti yang ngurusin. Ini kantor notarisnya.
Jadi dibantu semuanya banyak, karena banyak banget kok teman-temanku tuh yang termasuk aku ya tadinya nggak ngerti, pengen banget punya aset di Bali gitu loh. Cuma kita nggak ngerti bisa atau enggaknya beli aset, ternyata bisa gitu. Dan akhirnya pas bisa itu aku excited banget untuk punya aset di Bali gitu. Jadi buat kalian semuanya juga, termasuk teman-temanku nih ya yang mungkin pacaran sama bule, nikah sama bule, jadi buruan langsung follow Ayu, langsung beli aset di Bali, jangan tunda-tunda lagi. Oh Tuhan, mau jadi apa manusia-manusia ini? Hah? Mau jadi apa? Ya ampun. Tari ngocok. Ngerusak saya, ngerusak diri. Enggak, catok tok. Ayo ya Allah. Gua nggak ada dia loh. Bentar mah. Dulu makan dulu ya. Anjir. Gini amat. Mau aja makan bubur aja. Makan bubur Manado dulu di rumah cewek-cewek Manado. Sebelum ini ya, apa namanya, turnamen. Kita udah kalah banyak ya, Bu. Masa Aku sih? udah kalah. Kalian udah berapa lama main? Aku udah kalah 13 kali. Lo kita udah putaran 13 nih. Ikut telat ya. Sorry ya, Bo. Ayo, manja betul. Tadi Tiga kali juga. Aku 4. Mak, anak lu mah paling renjol mah. Segede bola tenis. Kenapa? Jatuh. Jatuh di sini. Kokot jatuh di mana? Tangga. Nakal tangganya. Pukul. Tangganya nakal ya. Tebal banget sih, pengen gue jambak. Kiri gue rambutnya tebal, gue pikir sambungan loh. Enggak. Masih kiri. Kapan ada? Kau menang berapa, Tari? 300. P-nya menang berapa? Donatur, donatur, oli donatur. Aku donatur. Bali live. Bali live. Wow. Cewek-cewek pakai motor. Cewek-cewek naik motor. Katanya kalau naik motor tuh orang miskin katanya. Ini Bali live, say. Bali live kayak gini, say. Nggak ada istilah orang susah, orang kaya di Bali, say. Kakak GDP ya, Kak ya. Ayah, injak leher bunda, ayah. Ada rancu di depan. Jadi semua bukti itu masih ada di chat WhatsApp. Jadi aku itu kan iPhoneku itu kan yang satunya kan aku nggak ganti-ganti. Jadi semuanya itu yang kayak grup mereka yang mau ngancurin Niki, terus chat WhatsApp yang masalah oke tiket, yang dia bilang dia ownernya, dia bisa nge-cut siapapun untuk nggak jadi brand ambassador di Oke Tiket atau nggak dapat endorsement di Oke Tiket, semuanya ada sampai sekarang aku save dan aku siap jadi saksi kalau misalkan kalian memang butuh. Terus bukti transfer dia ke aku sebagai endorsement, dan waktu itu aku diminta jadi brand ambassador sama dia, itu aku cuma dapat 18 juta kalau nggak salah deh, aku lupa deh. Nah udah gitu aku cuma dapat fasilitas itu hotel 3 malam di KL,
sama 1 tiket Kuala Lumpur, Pontianak, AirAsia, sama 1 kali lagi aku lupa dari Pontianak ke Jakarta. Tiket Garuda itu benar-benar 1 kali. Nah itu semua buktinya ada, dan dia bilang katanya ke Thailand itu dia bayarin aku semuanya. Enggak, itu memang kan dijanjiin karena dia sebagai owner OK Ticket, dia menjanjikan sama aku. Tapi ternyata sebelum berangkat ke ke Thailand itu, ternyata kasus penipuannya mulai ketahuan gitu loh. Uang orang udah ratusan juta. Kok banyak kok saksinya, ada Pamela, ada Didi, ada Rian, teman-temanku, dan buktinya juga ada nih kalau misalkan kalian mau tahu. Geng, pada follow di Korban OK Ticket yuk. Langsung follow di sana ya. Karena GB posting di GB Vesta Style itu di take down. Jadi GB posting di Korban OK Ticket aja. Sini deh. Kata si kakek cabul, kakak nggak pernah gaji karyawan. Emang bener kakak nggak pernah gaji karyawan? Aduh, kakak ngapain sih masih dengerin omongan? Enggak, ini buat ini fitnahnya dia aja gitu loh. Karena kan netizen yang follower dia kan orang bego-bego semua tuh. Tolol-tolol yang percaya dengan kehaluan dia, kebohongan dia gitu. Logikanya gini deh. Kalau nggak gaji karyawan, nggak mungkin Ola betah di Bali. Betah nggak? Betah, gak mau pulang, lebaran aja gak pulang. Nah, pernah nggak kakak merintah kamu yang... Mana pernah lah. Pernah nggak kakak merintah anak-anak di warung, di salon? Gak pernah. Pernah nggak kakak marah sama kalian? Mana pernah. Nah, paling marah kayak lah kenapa? Kalau salah, lah jangan begini. Kalau anak-anak jangan begini. Ya kalau nggak salah, mana pernah dimarahin, nggak pernah diomelin. Mau kemana Ola mau ke Layaban, mau